Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaifa halakum syabab? Khair. Masa'al khair. Barakallahu fikum, nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu daiman wa abadan. Kita senantiasa ikhwah para santri, Allahu akbar, nikmati tinggal di pondok. Setiap hari dibimbing untuk menjadi orang yang suci dan saleh. Masya Allah. Kesucian dan kesalehan seorang hamba yang itu yang menyelamatkan dia di dunia dan akhirat. Tidak ada lain kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Dan itulah keseharian kita, alhamdulillah. Ya, kalau antum sadari di tengah huru-hara syubhat dan syahwat di luar sana, syirik, bid'ah, maksiat, akhlak-akhlak yang buruk. Di sana ada yang durhaka dengan orang tua. Di sana ada yang sedang demo dengan pemerintah. Di sana ada yang sedang subhanallah menghancurkan fasilitas-fasilitas umum sebaya antum. Di sana ada yang ngerokok, vape, game. Di sana ada yang dengarkan musik. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala bersyukurlah ya ikhwah. Dunia ini kotor. Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia terlaknat. Lihat. Kita hidup di tempat yang terlaknat. Kotor. Dunianya sendiri kotor. Buruk. Busuk. Bau seperti baunya bangkai. Dan harganya di sisi Allah seperti harga sayap nyamuk di mata antum. Gimana sayap nyamuk? Berapa harganya? Ada bangkai bau dari kambing cacat, berapa harganya? Na'udzubillah. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kotornya dunia. Dan semuanya terlaknat kata Nabi yang ada di dalam dunia. Kecuali orang-orang hamba Allah yang apa? Mengisi dunia ini dengan zikrullah wa mawala wal alim wal muta'allim. Alhamdulillah. Yang tahu harga akhi, yang tahu harga antum yang sedang ada di dalamnya, ini saya akan cukup. Dan karena merasa jijik dengan apa yang terjadi di luar sana. Dikecualikan dari keterlaknatan dunia. Pertama, zikrullah. Hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah. Allahu Akbar. Dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya zikrullah. Ya. Dan di antara afdalul dzikir talabul ilm. Afdalul dzikir talabul ilm. Masya Allah. Apalagi di situ salat. Ya, ibadah. Wa mawalah, dan apa-apa yang Allah cintai. Subhanallah. Semoga Allah jaga antum menjadi pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah. Tapi ya sedikit, tapi ya berat, tapi ya ujian. Menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal alim. Kecuali dari keterpurukan dunia, keterlaknatan, keburukan dunia, al-alim, orang yang berilmu, ulama. Subhanallah. Telah melewati kita Syafi'i, Malik, Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Muslim, rahimahumullah. Mereka manusia-manusia yang dijaga oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Qala wal muta'allim, juga para penuntut ilmu. Ayo, para penuntut ilmu. Dan kita semua termasuk yang berbicara di depan antum. Subhanallah, laisa alim wa innama talibul ilm. Sekedar penuntut ilmu. Maka yang sadar akan
gagahnya keberadaannya di pondok, dibimbing, ditepak untuk menjadi orang-orang suci dengan kekuatan ilmu dan amalnya serta akhlaknya yang mulia, maka insya Allah dia akan tahu harga keberadaannya di pondok ini sehingga dia bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Dan tak luput juga keberadaan antum dengan sungguh-sungguh di pondok ini adalah juga bagian daripada mencari keridhaan orang tua. Jangan sampai orang tua tidak ridho ya. Karena Allah katakan ridallah fi ridal walidain. Ya. Ridho Allah ada dalam ridhonya orang tua. Dan murka bencinya Allah ada dalam murka dan bencinya orang tua. Ya. Jangan sampai santri ada di pondok tapi orang tua kita tidak ridha. Dengan kemalasan kita, ya, dengan kita bikin sedih orang tua, bikin pusing orang tua. Waliyadzubillah, semoga itu tidak ada di santri-santri Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Baik. Masih ada waktu 17 menit. Kurang lebih. Perhatikan siapa yang tidur ini. Perhatikan. Sekarang waktunya tidur. Bukan. Baik. Dan ta'awun, lihat temannya tidur, enggak usah kasih langsung dibangunkan. Kalau sayang sama temannya, bangun. Kalau perhatian dengan saudaranya, bangun. Sayang, perhatian dengan temannya, seperjuangan, bangun. Ya, nggak mesti harus ada yang membangun. Antum lihat temannya tidur, akhi bang, ini bukan khutbah Jumat, boleh? Kalau khutbah Jumat tidak boleh. Bukan. Baik, ya ikhwah, perhatikan ke sini. Kita lanjutkan sedikit. Nastamir ya ikhwah bima yata'allaq bi itmami wa ikmali tawajjuhina ila Allah bi ada'i salat. Ya. Para santri jangan main-main. Yang tergagah, terhebat, teragung dari amalan kita salat. Yang salatnya sempurna pasti hidupnya sempurna. Yang salatnya tidak sempurna jangan diharap wallahi kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Maka sempurnakan salat. Baik. Kemarin ayat ikhwah kita sudah bahas tentang persiapan, di antaranya apa? Wudu. Baik. Di mana berwudu ikhwan sunahnya? Di mana berwudu sunahnya? Sekali lagi mana jawabannya? Di mana berwudu sunahnya? Naam. Cari sampai botak gak akan ketemu hadis wudu di masjid. Ya? PR buat antum. Tak beli 1 juta buat. Ya? Kalau ketemu hadis Nabi wudu di masjid, tidak ada. Walaupun tidak sampai wajib. Nah, boleh namun subhanallah. Coba biasakan dikit-dikit. Ya? Tuntunan Rasulullah kita amalkan. Yang kedua apa? Menutup aurat. Perhatikan ke sini. Dan sudah dijelaskan kemarin batasan aurat. Laki-laki mana? Mana laki-laki? Naam. Minas surrati ila ar-rukbah. Tapi umuman secara khusus dalam salat makruh apa? Makruh apa? Membuka pundak. Makruh. Ya, adapun wanita maka seluruh tubuhnya kecuali apa? Wajah. Kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Telapak tangan maksudnya ku'a, ini namanya ku'a. Ya. Baik. Perhatikan ke sini. Lihat Ustaz berdiri. Perhatikan. Siapa yang tidur? Perhatikan. Santri ketika belajar tidur pastikan. Nauzubillah ya. Lihat Ustaz ke sini. Ada hal yang jangan sampai antum sholat terancam neraka. Sholat tapi terancam neraka. Bagaimana? Isbal.
Ya. Yaitu berpakaian menutup aurat tapi bablas sampai isbal. Isbal, memakai pakaian melebihi mata kaki. Haram hukumnya dan dosa besar. Santri, isbal jangan diremehkan, haram. Ya, kata Nabi SAW, izratul mu'min ila nisfi saqaihi, thumma ila al-ka'baini, fama asfala minal ka'baini fa finnar. Teruslah ente itu pilihan. Pakaian seorang muslim sampai betisnya. Sini. Nih. Ya, yang paling sempurna muslim itu segini pakaiannya. Ini betis. Coba tanya sama betis di sini. Ya, itu paling tinggi, paling bagus itu. Summa ilal ka'baini, lalu sampai menjelang mata kakinya. Nih, seperti Ustaz. Masih tidak terlihat? Oke, Ustaz naik ke sini ya. Baik. Menjelang mata kakinya. Lalu fama asfala minal ka'baini, yang melebihi mata kaki, fa finnar, di neraka. Di neraka. Awas. Dan ini na'udzubillah dosa besar yang dianggap biasa dan terang-terangan. 90% muslim hari ini meremehkan dosa. Kiainya, ustadznya terancam. Sampai kalau orang mengatakan, mungkin nggak orang soleh isbal di neraka? Mungkin. Nah, dia diadab karena isbalnya. Kalau Allah tidak ampuni, maka isbal. Awas saja. Ya, diharamkan memakai pakaian menutup mata kaki yang dari atas, sarung, jubah, celana. Adapun pakai kaos kaki tidak ada masalah. Maksudnya itu karena itu bukan dari atas, dari bawah, tarik. Ya, maka diharamkan. Iyyakum wa isbalil izar. Awas kalian jangan suka melembrekkan, menjulurkan yaitu sarung. Fa inna isbalal izari minal makhilah. Karena melembrekkan sarung termasuk kesombongan. Sombong. Ya. Jadi ikhwanakumullah, kata Umar, irfa izar, angkat sarungmu, angkat. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Itu lebih takwa kepada Allah dan lebih bersih untuk bajumu. Lihat. Orang-orang bodoh, na'udzubillah, mereka ke pasar, di jalan, apa? Celananya menutupi sikunya. Ini apa bukan siku apa ya? Tumitnya. Sehingga celananya kotor. Lalu dia sholat. Dan di situ ada kotoran mungkin najis. Ya, maka ini tidak baik, tidak benar. Para santri perhatikan sini. Lihat, kaki laki-laki bukan aurat. Kaki laki-laki bukan aurat. Maka tidak perlu ditutup. Beda dengan wanita. Wanita sebaliknya. Justru sebaliknya, wanita itu kata Nabi yurkhina shibran. Wanita kalau pakai baju harus dipanjangkan 1 jengkal. Baik. Lalu kata Ummu Salamah, idan inkasabna ya Rasulullah. Aduh, kalau sejengkal gimana Rasul? Kalau berjalan kaki kami masih terlihat. Lihat subhanallah para sahabiah dahulu saking takutnya auratnya terbuka ketika Nabi katakan panjangkan sejengkal. Waduh Rasul, kalau cuma sejengkal kami melangkah kaki kami terlihat. Qala yurkhina dira'an wa la yazidna alaihi. Kalau gitu panjangkan 1 hasta dan jangan tambah. Justru wanita sekali. Sekarang kan zaman kebalik. Yang tidak ada jenggotnya siapa? Yang tidak tumbuh jenggot siapa? Wanita. Kalau itu masih kecil.
Ya. Nih, ini rambut kekhususan laki-laki yang tidak tumbuh pada wanita. Kumis, janggut. Maka Nabi perintahkan ini dibiarkan sebagai tanda kelelakian. Adapun kumis dipotong. Kenapa? Karena fitrah secara ya keindahan tidak elok juga seseorang kumisnya nutupin mulut kalau mau makan begini. Maka secara fitrah yang kumis a'ful liha, biarkan janggut, wa qassus syawarib, dan cukur kumis. Baik. Lalu sebaliknya, adapun pakaian suruh diangkat. Ya, wanita suruh dibiarkan. Sekarang dibalik. Na'udzubillah. Wanita yang isbal, yang enggak isbal, Masya Allah. Wanita pakai pakaian segini, bahkan segini enggak isbal, Masya Allah. Wanita malah enggak isbal. Laki-laki, ya Allah, enggak kiainya, enggak ustadznya, apalagi orang awamnya, pakai sarung sampai nyapu jagat. Na'udzubillah. Awas ya. Tidak boleh ada pemandangan itu dia disolehin, apalagi santri. Maka dia santri awam. Dia santri tidak takut sama Allah. Ustaz, aku celana aku masih panjang, potong, wajib dipotong, wajib. Ustaz digulung lah. Tidak boleh. Digulung mungkin sehari 2 hari, potong. Ya, pakai jubahnya lembeh, potong. Sarung angkat. Tidak ada. Na'udzubillah, jangan meremehkan, ini neraka. Ustaz ketemu kemarin calon di antara antum ada yang jadi TNI. Saya ikut. Antum TNI di neraka. Ustaz, iya. Antum TNI di neraka. Kenapa Ustaz? Kalau antum Islam. Jaga marwah, jaga pendidikan pondok, jaga sunnah walaupun TNI. Janggut, waduh Ustaz, susah jangan. Sudah yang mampu. Ya. Nah, sekarang serba terbalik. Maka ikhwah, awas ya, jangan bermudah-mudah dengan berpakaian. Ustaz ingin tekankan, haram bagi laki-laki berpakaian isbal, ya, berpakaian melebarkan, yaitu celananya dan baju dan sarungnya, baik di dalam sholat juga di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Paham semuanya? Paham semuanya? Nah, itu tambahan seputar ya menutup aurat. Ya. Selanjutnya ya ikhwah, perhatikan. Di antara persiapan adalah istiqbalul qiblat. Berdiri dan menghadap qiblat. Ya. Perhatikan, bangunkan. Ya. Berdiri dan menghadap qiblat. Lihat. Menghadap qiblat. Santri, semuanya ini kata Nabi, ini jelas ya, perhatikan. Idza uqimat as-shalah fa'asbigil wudu summa istaqbil qiblah. Apabila salat ditegakkan, berwudulah lalu menghadap kiblat. Lihat ke sini, lihat semuanya ke sini. Ini katakan kiblat, Allahu Akbar. Dan kiblat kita Ka'bah di Makkah. Semoga suatu saat semua yang ada di sini matanya melihat Ka'bah. Langsung, bukan di TV. Ya. Perhatikan. Yang Ustaz ingin tekankan, perhatikan semuanya. Ini lihat, berdiri. Hadapkan seluruh anggota badan ke kiblat. Wajahnya, dadanya, termasuk lihat Ustaz naik lagi biar lebih jelas. Kakinya. Sering ingetin kaki, bukan begini. Allah, kakinya ke sana. Apa ini balik? Allah, lah, ya, tuh. Dan ini akan memudahkan nanti apa? Tarasus sufuf, akan memudahkan yaitu, merapatnya barisan nanti akan kita praktek. Lihat.
Oh, saya santri berarti kan, jangan jadi orang awam. Sholat Allah, ini salah. Hadapkan semua ke kiblat. Begini. Ayo, semuanya. Enggak santrinya, enggak ustadznya, harus benar. Begini. Ya, seperti ini. Bahkan nanti ketika takbir Allah, lihat. Tangannya pun hadapkan ke kiblat kan. Allah. Allah. Nanti ya. Jadi ada pun kita. Perhatikan semuanya, santri ngadep kiblat ini pastikan di depan antum tidak ada kuburan. Kenapa Ustaz lihat jam tuliskan Ustaz di tempat waktu? Ada acara sedikit. Ngadep kiblat itu pastikan di depannya tidak ada kuburan. La tusalli ilal kubur wala taqudu 'alaiha. Jangan kalian salat ngadep kuburan dan jangan duduk-duduk di atas kuburan. Musibah sekarang ini. Tidak sedikit masjid di hadapan kiblatnya ada kuburan. Maka santri harus cek and recheck dulu sebelum sholat. Kalau dia sholat di depannya ada kuburan, jangan sholat antum di situ. Makruh, minimal makruh, tidak walaupun tidak sampai batal. Makruh dibenci. Kenapa? Karena antum sholat ngadep kubur. Hati-hati. Dan sholat menghadap kiblat terkadang bisa gugur. Pertama ketika di kendaraan. Antum kemana? Ke Jogja. Naik mobil, bisnya nggak berhenti. Bagaimana lagi? Tidak sholat. Dalam kendaraan, ayo ikhwah, sholat mengikuti ke arah yaitu kemana melaju kendaraan. Kecuali kalau antum mudah. Contoh di kapal pesawat, kalau pakai Saudi Airlines itu ada musola. Cuma satu pesawat di dunia yang ada musolanya itu Saudi. Atau kapal laut di Sumatera misalkan itu bisa sholat kita melihat mana kita. Adapun keumuman silakan. Jadi sholat kendaraan boleh. Kalau tidak tahu di mana arah kiblat, waduh mana arah kiblat? Mana ya? Di tengah hutan gitu. Maka antum ijtihad. Kayaknya arah kiblat situ deh. Ternyata setelah sholat antum salah, sah sholat. Setelah antum ijtihad, cari tahu, Allahu Akbar, ini kiblat. Allahu Akbar. Setelah sholat baru tahu, mas kiblat sholat mas, waduh, itu sah. Ya, tidak ada masalah. Barakallahu fikum insyaallah ikhwah. Ya, sedikit-sedikit yang penting diingat dan diamalkan. Ya, diingat dan diamalkan. Paham itu ikhwan? Jangan diremehkan. Paham itu semuanya? Jazakallahu subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.